6 sapi di atas kertas, 2 sapi di kandang, 4 ekor hilang, ikut merantau atau ditelan administrasi. Program ketahanan pangan BUMDes Desa Markentoko, Kecamatan Jeringi, Sampang, Madura, kini jadi bahan bisik-bisik publik. Anggaran penggemukan sapi sudah digelontorkan, tapi fakta di lapangan bikin geleng kepala. Data menyebut 6 ekor sapi, realitanya cuma 2 yang tampak. 4 lainnya lenyap tanpa jejak, tanpa suara mo. Kasih PMD Jeringi, Saiful, sebelumnya mengaku sudah memberi teguran, monitoring, bahkan melapor ke DPMD dan Inspektorat Sampang. Tapi hingga kini, BUMDes terlihat adem ayem, tak ada geliat, tak ada klarifikasi. Saat dikonfirmasi ulang, Saiful memilih diam. Bendahara BUMDes, Yanti, justru angkat tangan. Uangnya sudah dikasihkan semua ke PJ Kades. Ujarnya merujuk pada Haris. Bola panas pun bergulir. Nama PJ Kades yang disebut menerima anggaran juga tak memberi respon meski sudah 2 kali dikonfirmasi. Uang habis, sapi lenyap, pejabat senyap. Jika benar dana sudah cair tapi ternak tak utuh, ini bukan sekedar salah hitung. Ini soal tanggung jawab. Jangan biarkan sapi jadi cerita fiktif. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Bantuan untuk anak miskin. Tapi kok harus seikhlasnya dulu ya? PIP ini program negara atau celengan oknum? Dugaan pungli dalam pengurusan program Indonesia Pintar alias PIP di SDN Gunung Sekar 1 Sampang mencuat dan bikin publik gelisah. Program yang sejatinya gratis dan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu itu diduga dipungut biaya dengan dalih operasional dan tanda terima kasih. Seorang wali murid mengaku pernah dimintai uang saat mengurusi PIP anaknya. Katanya seikhlasnya, katanya ala kadarnya. Tapi bagi keluarga pas-pasan, receh pun tetap terasa berat. Ironisnya, PIP justru hadir untuk meringankan beban pendidikan, bukan menambah daftar pengeluaran. Jika benar ada pungutan sekecil apapun nominalnya, itu menciderai tujuan mulia program tersebut. Bantuan pendidikan tak boleh berubah jadi ladang pungli terselubung. Sayangnya, hingga kini Kepala SDN Gunung Sekar 1, Mozaki, belum memberi konfirmasi. Dikonfirmasi lewat WA, tak dibalas. Didatangi ke sekolah, sering tak di tempat. Publik pun bertanya, diam karena tak tahu atau tahu tapi memilih diam? Jangan biarkan hak anak-anak miskin dikaburkan oleh praktek-praktek yang nakal. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Lampu sorot menyala, pita digunting, tepuk tangan bergemuruh. Tapi di balik gemerlap grand opening Asmara Loka Cafe dan Resto di pesisir Desa Sejati, Kecamatan Camplong, ada ombak pertanyaan yang belum juga surut. Seremoni itu dihadiri wakil bupati, anggota DPRD, hingga unsur Koramil dan Polsek. Megah, meriah, penuh senyum kamera. Namun publik justru bertanya, lahan ini sebenarnya milik siapa? Izin-izinnya sudah sejauh mana? Publik mengingatkan, lokasi bangunan disebut berada di kawasan pesisir yang diduga hasil reklamasi dan bahkan beredar kabar tercatat sebagai tanah negara. Jika benar, maka urusan ini bukan sekedar kopi dan senja, tapi regulasi dan tanggung jawab. Pesisir bukan halaman belakang yang bisa dipagari sesuka hati. Ada aturan tata ruang, izin reklamasi, persetujuan lingkungan, semua bukan formalitas belaka. Seremoni boleh selesai dalam sehari, tapi transparansi tak boleh tenggelam bersama matahari sore. Publik berhak tahu, pemerintah dan pengelola sudah saatnya buka data, bukan hanya sekedar buka kafe. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Parkir kok jadi pasar ya? Atau jangan-jangan
yang parkir justru pengawasannya. Lahan parkir di belakang sebelah selatan Pasar Sri Mangunan Sampang kini ramai bukan oleh kendaraan, tapi lapak pedagang dan pungutan harian. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang melalui Kabid Darat Khotibul Umam 12 Februari 2026 menegaskan lokasi itu tetap lahan parkir, kerjasama dengan pihak ketiga hanya sebatas pengelolaan parkir. Bahkan katanya sudah ada teguran soal pungutan. Tidak tahu. Namun di lapangan cerita berbeda. Pedagang mengaku diminta membayar 10.000 hingga 100.000 per hari, tergantung luas lapak. Aktivitas berlangsung terbuka, nyaris tanpa jeda. Teguran ada, tapi fungsi lahan tetap melenceng. Publik menyebut, jika pelanggaran diketahui tapi dibiarkan, itu bukan sekedar kelalaian, melainkan alarm lemahnya pengendalian internal. Aset daerah seharusnya dijaga, bukan dibiarkan berubah fungsi diam-diam. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Angin kencang memang tak bisa ditahan, tapi anggaran ratusan juta masa ikut terbang? Program Ketahanan Pangan 2025 di Desa Kota, Kecamatan Cirenyi, Sampang, Madura, kini menyisakan kandang ayam yang ambruk dan rata dengan tanah. Nilainya tak kecil, 295 juta lebih dari dana desa untuk peternakan ayam petelur dan pertanian jagung. Ironisnya, hingga memasuki 2026, kandang itu belum pernah diisi ayam, kosong, sepi, seperti janji yang belum sempat menetas. Warga pun bertanya, jika kandangnya saja belum terisi, kemana anggaran pengadaan ayamnya? Perangkat desa mengaku ayam sudah dipesan sejak 2025, tapi masih inden. Sementara kandang lebih dulu tumbang diterpa angin. Ini bukan sekedar soal bangunan roboh, ini soal perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Ketahanan pangan seharusnya menguatkan desa, bukan menyisakan puing dan tanda tanya. Publik berhak tahu detail realisasi anggaran. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Jika program gagal sebelum berjalan, siapa yang siap bertanggung jawab? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Kursi panas itu akhirnya bergeser. Di tengah bisik-bisik dan tanda tanya publik, pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri Sampang resmi berganti. Fadilah Helmi dicopot dan tongkat komando kini dipegang Muhammad Iqbal. Mutasi ini tertuang dalam SK Jaksa Agung RI, bagian dari perombakan 31 Kejari se-Indonesia. Publik tentu tak lupa, sebelumnya Fadilah Helmi sempat menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Resmi? Iya. Biasa? Belum tentu. Nama Iqbal sendiri bukan sosok sunyi. Ia dikenal vokal mendorong restoratif justice alias RJ, pendekatan hukum yang tak melulu soal menghukum, tapi juga memulihkan. Tapi ini Sampang, Bung. Kabupaten unik, di mana hukum kadang berdiri, kadang juga tidur. Kini publik menanti, apakah pergantian ini sekedar mengganti nama, atau benar-benar menghidupkan hukum yang katanya sudah mati suri. Kursi boleh berganti, tapi harapan tak boleh mati. Masyarakat berhak mengawal, bertanya, dan mengawasi. Karena hukum yang kuat lahir dari kontrol publik yang hidup. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Ruang sidang hening, kamera menyala, dan satu nama besar dipanggil sebagai saksi, Hovifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu memenuhi panggilan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Di hadapan majelis hakim, ia membantah keras isi BAP almarhum Kusnadi yang menyebut adanya aliran fee hingga 40-45% ke sejumlah pejabat
termasuk gubernur. Tidak benar, tidak ada, tegasnya. Hovifah menyebut skema potongan itu tak rasional secara matematis katanya. Jika dijumlah bisa melampaui batas kewajaran. Ia menegaskan mekanisme hibah melalui musrembang, KUA PPAS hingga TAPD bersifat terbuka dan kolektif. Bahkan ada SPTJM dan fakta integritas sebagai pengaman. Namun publik tak sekedar mendengar bantahan. Anggaran hibah pokir 2020 yang sempat menyentuh 2,8 triliun tetap menyisakan tanda tanya. Sidang masih berjalan, fakta akan diuji, dalil akan ditimbang. Kini pertanyaannya, apakah ini sekedar badai politik atau pintu masuk pembongkaran yang lebih besar? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Siapa sebenarnya yang pegang remote bansos di desa? Kata Kadinsos, kuncinya ada di tangan operator desa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Moh Anwari, menegaskan perubahan data penerima bansos sepenuhnya lewat operator desa melalui aplikasi SIG-SNG yang terhubung ke Kemensos. Artinya, data di desa adalah pintu masuk, salah input, salah sasaran, lalai memperbarui, bansos bisa salah alamat. Bahkan Anwari mengungkap masih ada warga yang sudah mapan, bahkan pensiunan, meminta masuk desil rendah demi bantuan. Tapi publik tentu bertanya, seberapa ketat pengawasan terhadap operator desa? Karena di balik layar laptop, itulah nasib bantuan diputuskan. Bansos bukan warisan turun-temurun, bukan pula jatah abadi. Ini hak warga miskin yang harus dijaga akurasinya. Saatnya desa transparan dan masyarakat ikut mengawasi, karena satu kali klik bisa menentukan siapa yang layak dan siapa yang tersingkir. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Jalan poros rusak, lubang menganga, truk lalu lalang tanpa jeda. Tapi penertiban katanya masih koordinasi. Aktivitas galiansi yang diduga dikelola PT Sinar Batu Perkasa di Kecamatan Banyuates Sampang kini jadi sorotan. Warga menyebut mobilitas truk pengangkut pasir dan batu memperparah kerusakan jalan penghubung Desa Trapang Asem Ceren. Saat hujan turun, aspal berubah jadi kolam jebakan. Pengendara was-was, warga pun resah. Kapolsek Banyuates, Ibtu Siswanto, sebelumnya menyatakan siap menindak jika ada pelanggaran. Namun saat dikonfirmasi kembali, ia mengaku belum berkoordinasi untuk penertiban. Kalau jalan rusak, ya minta diperbaiki, ujarnya singkat. Soal operasi tambang, perlu libatkan Muspika. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan warga menunggu rapat? Sementara jalan terus hancur. Koordinasi memang penting, tapi keselamatan publik lebih mendesak. Jangan sampai jalan desa jadi korban tarik ulur kewenangan. Warga butuh aksi nyata, bukan janji hari Senin. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Tsunami informasi, kata mereka. Tapi bagaimana dengan tsunami janji? Di ruang seminar DPR RI, Willy Aditya, Dapil Madura, berbicara lantang soal literasi dan nalar kritis di hadapan mahasiswa Madura yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Madura Jabodetabek. Hoak harus dilawan, akal sehat harus dirawat. Demokrasi katanya butuh common sense. Teorinya indah. Menulis itu penting. Verifikasi itu wajib. 5W plus 1H jangan dilupakan. Bahkan nama besar seperti Surya Paloh dan Victor Laiskodat ikut disebut sebagai penjaga akal sehat partai. Namun publik Madura mungkin bertanya lirih. Setelah 2 periode berangkat dari Dapil Madura, apa kabar kampung halaman? Literasi memang penting, tapi perut rakyat
juga butuh solusi. Demokrasi sehat tak cukup dengan seminar dan kelas menulis. Ia harus terasa di jalan rusak, ekonomi lesu, dan ketimpangan yang belum beranjak. Kritik bukan kebencian, justru itu vitamin demokrasi. Jika Nasdem benar terbuka, buktikan dengan kerja nyata, bukan sekedar narasi. Mahasiswa, jangan hanya tepuk tangan, tagih janjinya untuk Pulau Madura. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Baru setahun, sudah retak. Ini rabat beton atau biskuit yang kena hujan ya? Proyek rabat beton di Dusun Sempangan, Desa Samaran, Kecamatan Tambelengan Sampang yang rampung 2025 kini memprihatinkan. Permukaannya terbelah memanjang, retakan menganga hingga ke tepi. Warga khawatir jika dibiarkan, jalan itu bukan hanya pecah, tapi hancur bersama harapan. Tak ada papan nama proyek, tak ada informasi anggaran, tak jelas sumber dananya. Transparansi seperti ikut dicor lalu menghilang. Padahal papan nama itu bukan pajangan, melainkan hak publik untuk tahu. Sejumlah warga menduga pekerjaan melibatkan lingkaran PJ Kades dan pihak pemerintah lama. Saat dikonfirmasi, PJ Desa justru mengarahkan ke mantan Kades. Lempar bola atau cuci tangan ya? Jika kualitas buruk dan pengawasan lemah, rakyat yang menanggung resiko. Pemerintah desa harus buka data, berapa anggarannya, siapa pelaksananya, bagaimana spesifikasinya. Audit perlu dilakukan sebelum retakan berubah jadi skandal. Warga, kawal dan awasi, karena uangnya milik rakyat. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. 5 iris lontong dan 2 butir anggur. Disitulah publik mulai menghitung. Di SDN Poter 1, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Madura, program MBG yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara pada tumbuh kembang anak justru menuai tanya. Dengan anggaran 15.000 per porsi, yang tersaji hanya telur, tahu, kecambah, dan potongan lontong sederhana. Estimasi harga bahan di lapangan berkisar 5.500 hingga 6.000. Jika alokasi bahan baku disebut 10.000, kemana sisa itu mengalir? Dalam skala ribuan siswa, selisih bukan lagi receh, melainkan potensi ratusan juta rupiah per bulan. Orang tua tak menuntut mewah, mereka hanya ingin gizi anak yang layak, bukan sekedar kenyang. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan program, melainkan menyelamatkannya dari praktik yang menciderai tujuan. Kini, sorotan mengarah pada dapur SPPG Petemon Tanah Merah dan lemahnya sistem pengawasan. Audit transparan dan evaluasi menyeluruh menjadi keniscayaan, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam laporan, tapi masa depan anak-anak Bangkalan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Mereka dulu paling lantang berteriak, kini justru berdiri di kursi pesakitan. Kasus dugaan peredaran solar ilegal di Kabupaten Sumeneb berbelok tajam. Tak lagi sekedar memburu mafia BBM bersubsidi, tapi menyeret 2 oknum wartawan berinisial E dan S sebagai tersangka. Penetapan 5 tersangka oleh Polres Sumeneb, termasuk operator SPBU, memantik ironi yang pahit. Desakan agar aparat bertindak tegas kini berbalik arah, seolah menjadi senjata makan tuan. Publik pun terbelah antara curiga dan percaya. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah tegas aparat. Bagi mereka, hukum tak boleh tunduk pada opini, tak boleh tebang pilih. Penyalahgunaan solar subsidi bukan perkara sepele. Ia merampas hak nelayan, petani, dan UMKM yang menggantungkan hidup pada jatah negara. Namun pertanyaan tetap menggantung. Apakah prosesnya transparan dan bebas kepentingan?
penegakan hukum harus terang benderang, bukan gelap oleh spekulasi. Sebab ketika hukum kehilangan kepercayaan, yang runtuh bukan hanya reputasi, tapi rasa keadilan itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Bau menyengat dari sebutir telur rebus itu lebih keras dari pidato apapun tentang gizi. Di SD Banyukapa, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura, MBG yang seharusnya menjadi penopang gizi anak justru disinyalir menyisakan tanya, layakkah ini disebut makanan sehat? Sabtu 14 Februari 2026, distribusi oleh SPBG Banyukapa menuai kritik. Telur yang dibagikan tercium tidak sedap, pisang yang mestinya segar tanpa menghitam, lembek, dan jauh dari standar konsumsi. Bukan sekedar soal rasa, ini soal keamanan pangan bagi anak-anak sekolah dasar. Orang tua resah, kekhawatiran mereka sederhana. Jangan sampai program mulia berubah jadi ancaman tersembunyi. Makanan bergizi bukan hanya tentang ada atau tidaknya lauk, tetapi tentang kualitas, kesegaran, dan pengawasan yang ketat. Jika pengawasan longgar, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, melainkan kesehatan generasi muda. Evaluasi menyeluruh dan kontrol distribusi harus diperketat, karena di piring anak-anak itu negara sedang diuji, sungguh memberi gizi atau sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. 4 tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan satu generasi baru, namun belum cukup untuk melahirkan satu tersangka. Dugaan korupsi honor BPD Desa Karanggayam Ompen, Sampang, Madura menggantung sejak laporan masuk 4 November 2022. Audit Inspektorat sudah menghitung kerugian negara sekitar 300 juta rupiah. Gelar perkara sudah, saksi ahli diperiksa, petunjuk Polda Jatim disebut dipenuhi, tapi hingga kini mantan kepala desa berinisial DI belum juga menyandang status tersangka. Proses berjalan kata aparat, namun publik bertanya, berjalannya kemana? Hukum bukan sekedar rangkaian tahapan administratif. Ia menuntut keberanian mengambil keputusan. Jika bukti cukup, tetapkan. Jika tidak, hentikan secara resmi dan terbuka. Menunda tanpa kepastian hanya memperpanjang tanda tanya dan mengikis wibawa penegakan hukum. Ketegasan Polres Sampang kini benar-benar diuji, bukan oleh opini, tapi oleh waktu. Saatnya transparansi dibuka seterang-terangnya. Publik berhak tahu ujung perkara ini. Jangan biarkan keadaan larut dalam sunyi. Ayo kawal, karena hukum yang kuat lahir dari masyarakat yang peduli. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Puluhan triliun rupiah mengalir, tapi di ruang sidang, angka-angka itu terdengar seperti gema tanpa peta. Di Pengadilan Tipikor Surabaya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tak merinci komposisi hibah pokir dan non-pokir senilai total 39,3 triliun periode 2019-2024. Saat Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan proporsinya terhadap APBD, jawaban presisi tak kunjung hadir. Data 2022 memantik tanya. Dalam RKPD, total hibah tercatat 9,39 triliun. Namun di persidangan, hibah non-pokir 2022 disebut 2,96 triliun. Selisih besar yang belum terurai terang. Apakah ini soal klasifikasi, nomenklatur, atau ada komponen yang tercecer dari penjelasan? Hibah non-pokir hampir 30 triliun dalam 6 tahun berada dalam kendali eksekutif. Artinya, akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban. Transparansi bukan basa-basi, tapi fondasi kepercayaan publik.
Sidang boleh berlanjut, tapi publik tak boleh berhenti bertanya. Buka data seterang mungkin, jelaskan skema sejelas mungkin. Kawal anggaran, awasi kekuasaan, karena setiap rupiah adalah amanah rakyat. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.